Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Dari keberagaman tersebut, Indonesia menghasilkan banyak warisan budaya, salah satunya yaitu batik. Batik merupakan karya seni adiluhung yang sudah lama dikenal sebagai warisan budaya Indonesia. Pada awalnya, batik hanya diperuntukkan dan digunakan oleh orang-orang yang berada di dalam keraton. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan batik di lingkungan keluarga keraton semakin meningkat. Maka dari itu, pembuatan batik kemudian dilakukan oleh kerabat istana dan keluarga abdi dalam di luar tembok istana. Kehadiran para saudagar batik di luar keraton untuk memenuhi kebutuhan batik keraton mendorong masyarakat luar keraton ingin mengenakan batik. Oleh sebab itu, dibuatlah motif larangan yang hanya boleh digunakan oleh raja dan keluarga istana. Lalu, seiring dengan perubahan zaman, pihak keraton melonggarkan kebijakan mengenai ragam hias larangan tersebut yang kini telah diperbolehkan untuk digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara terminologi, kata batik berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu amba dan nitik. Amba berarti luas atau lebar, sedangkan nitik bermakna membuat titik-titik atau melakukan sesuatu secara perlahan dan bertahap. Ada juga pengertian lain yang menyebutkan bahwa batik berasal dari kata kerja batik yang merupakan gabungan dari mbaka, yaitu memulai, dan setitik, yaitu sedikit. Jika digabungkan, istilah ini menggambarkan proses kerja yang dilakukan sedikit demi sedikit hingga menghasilkan sebuah karya. Kain batik sendiri merupakan kain yang telah melalui proses pewarnaan dengan teknik perintang menggunakan malam, baik dengan canting maupun cap. Batik piring selampat merupakan salah satu batik khas dari Cirebon. Motif khas batik piring selampat yang memadukan berbagai pola tidak muncul begitu saja. Motif ini terinspirasi dari bangunan Astana Gunung Jati di Keraton Cirebon yang menggunakan piring-piring porselen Tiongkok sebagai hiasan dinding. Pada masa lalu, piring-piring porselen tersebut kerap dijadikan hadiah dari Kaisar Tiongkok kepada Raja di Cirebon. Piring-piring ini bukan sekedar barang biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang tinggi serta menjadi simbol budaya Tiongkok. Keindahan dinding keraton yang dihiasi piring porselen inilah yang kemudian menginspirasi masyarakat Cirebon untuk menciptakan batik dengan motif serupa. Pada awalnya, motif batik piring selampat banyak dipengaruhi hasil akulturasi budaya antara Cirebon dan Tiongkok. Mengingat bahwa pada abad ke-16, Cirebon merupakan pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang dari Tiongkok dan Timur Tengah. Namun, seiring waktu, motif batik piring selampat terus berkembang. Kini, motif-motif batik Jawa lainnya juga mulai diadaptasi dalam desain batik piring selampat. Hal ini juga berlaku untuk latar belakang batik tersebut, yang awalnya polos, namun kemudian muncul varian baru dengan latar berisi pola-pola batik tambahan yang memperkaya desainnya. Metode penelitian. Untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai perkembangan batik piring selampat, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data online. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana platform digital seperti e-commerce dan media sosial dapat membantu UMKM mengatasi berbagai tantangan di era modern ini. Yang pertama, e-commerce. Data diambil dari Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. 3 platform terbesar yang digunakan oleh UMKM untuk memasarkan produk batik piring selampat. Informasi ini meliputi jumlah produk yang dijual, harga, ulasan pelanggan, dan promosi. Yang kedua, media sosial. Observasi dilakukan terhadap akun-akun di Instagram dan Facebook, di mana data keterlibatan atau engagement seperti like, komentar, dan storytelling visual menjadi fokus utama. Dan setelah data terkumpul, penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan komparatif, melihat pola penjualan di platform e-commerce dan keterlibatan di media sosial untuk memahami bagaimana piring selampat dapat diterima masyarakat di era digital.
UMKM batik piring selampat di Cirebon. Di Cirebon, beberapa UMKM berkembang dan berkaitan langsung dengan produksi batik piring selampat. Antara lain, Batik Ataya. Berdiri sejak tahun 2012, Batik Ataya memproduksi kain batik berbahan katun super. Kini mereka juga memproduksi kain sutra, kain tenun ATBM, dan kain-kain terbaik lainnya. Produk Batik Ataya telah diekspor ke Thailand, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Kemudian Kampung Batik Trusmi. Kampung Batik Trusmi adalah pusat industri batik di Cirebon sekaligus destinasi wisata seni batik. Desa ini telah membantu mendongkrak pariwisata Cirebon sehari-hari. Selain Batik Ataya dan Kampung Batik Trusmi, kami juga menemukan beberapa pelaku UMKM yang memanfaatkan media digital, yaitu e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya untuk memasarkan batik selampat ini. Tetapi toko yang menjual batik selampat di e-commerce ini juga masih bisa dibilang cukup sedikit karena adanya keterbatasan pengetahuan para pengrajin batik akan media digital ini untuk memasarkan batik. Namun, apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memproduksi batik piring selampat ini? Permasalahan dalam pengembangan batik piring selampat. Pertama, minimnya regenerasi pengrajin. Banyak pengrajin muda tidak tertarik melanjutkan profesi ini karena dianggap kurang stabil secara ekonomi. Akibatnya, produksi batik piring selampat sangat bergantung pada pengrajin senior yang jumlahnya semakin berkurang. Kedua, persaingan dengan batik cetak massal. Batik cetak yang lebih murah dan mudah didapatkan membuat konsumen lebih memilih produk tersebut. Meskipun batik tulis seperti batik piring selampat memiliki nilai seni dan proses pembuatan yang jauh lebih rumit. Kondisi ini membuat UMKM yang memproduksi batik piring selampat harus berjuang lebih keras. Ketiga, keterbatasan dalam pemasaran digital. Banyak pengrajin batik piring selampat belum memanfaatkan platform seperti e-commerce dan media sosial secara maksimal. Hal ini menyebabkan produk batik piring selampat sulit dikenal di luar Cirebon. Menurut data penjualan di Shopee, Tokopedia, dan bahkan TikTok Shop menunjukkan sangat sedikit penjualan, sehingga pemasaran digital masih menjadi tantangan yang cukup berat. Selain itu, akses bahan baku berkualitas seperti malam dan pewarna alami juga menjadi masalah. Harga bahan baku yang mahal membuat biaya produksi meningkat, dan produk batik piring selampat sulit bersaing dengan batik yang lebih murah. Lalu, rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai filosofi yang terkandung dalam batik piring selampat. Banyak yang tidak memahami makna budaya dan sejarah di balik motifnya, sehingga batik ini kurang mendapatkan dukungan dari konsumen yang lebih luas. Dan di sisi lain, tantangan lingkungan dari limbah pewarnaan sintetis yang digunakan dalam produksi batik juga menjadi masalah. Limbah ini mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dan untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Cirebon telah bekerja sama dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, yang mana bertujuan untuk menyediakan fasilitas pengelola limbah yang ramah lingkungan bagi pengrajin batik. Program ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan industri batik piring selampat tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dalam hal kelestarian lingkungan. Dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, solusi yang dapat diterapkan untuk para UMKM batik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendirian organisasi pelatihan lokal yang berkoordinasi dengan pembisnis, tenaga ahli, dan masyarakat sekitar, terutama generasi muda. Juga dapat bekerja sama dengan komunitas seni dan lembaga kebudayaan dalam mempromosikan pelatihan membatik ini. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan event dan pop-up store. Event yang dapat dilakukan yaitu seperti workshop, pameran, dan bazar di tempat-tempat strategis agar menjangkau banyak audiens. Pop-up store memiliki beberapa keunggulan, seperti biaya yang lebih terjangkau daripada membuka toko fisik permanen, fleksibilitas, dan kesempatan untuk bereksperimen dengan risiko yang lebih sedikit. Solusi yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial, seperti membuat konten edukasi di semua platform digital yang menjelaskan makna dari motif batik piring selampat tersebut.
Selain itu, juga dapat membuat video profil UMKM sebagai pemasaran berbasis cerita dan menonjolkan keaslian serta filosofi batik piring selampat yang diposisikan sebagai produk unggulan yang memiliki kualitas yang tinggi. Solusi keempat, pemanfaatan e-commerce, yaitu dengan meningkatkan pemasaran produk batik piring selampat melalui toko online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, atau membuat website e-commerce sendiri. Hal ini akan memudahkan pelanggan membeli produk batik tersebut. Solusi selanjutnya yaitu melakukan inovasi produk. Tidak hanya dijual dalam bentuk kain panjang saja, batik dapat diinovasikan menjadi pakaian terkini, aksesoris fashion, dan interior rumah. Dengan demikian, batik dapat terus relevan di tengah perkembangan zaman dan tetap menarik bagi berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Kombinasi antara pelestarian warisan budaya dan sentuhan desain modern akan memastikan bahwa batik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.